Oke rekan semuanya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai alternatif konsep cara menghemat beban biaya listrik agar lebih hemat. Ini adalah konsep globalnya karena memang saat ini tagihan listrik itu baik yang prabayar maupun pasca bayar itu bisa dibilang sudah cukup mahal ya, tiap bulan maupun tiap minggunya untuk yang token. Maka dari itu, dari biaya listrik yang sudah mahal ini, karena untuk kebutuhan harian kita harus mencari alternatif paling tidak untuk menekan biaya penghematan dari pemakaian listrik itu sendiri. Karena pemakaian listrik ini cukup krusial karena dipakai setiap hari ya. Jika biayanya terlalu besar pasti bisa menjadi beban biaya yang cukup banyak setiap bulannya. Oke, langsung saja, sebenarnya ada banyak alternatif bagaimana cara menghemat beban biaya listrik dari PLN agar ya tidak terlalu banyak lah tagihannya setiap bulan atau setiap periodik. Maka dari itu kita bisa mencoba dengan berbagai cara menghemat listrik ini biar pemakaiannya tidak boros, tidak banyak biaya dan tidak mahal. Langsung saja, di sini adalah ada 3 konsep cara. Ini konsep cara yang pertama yang berwarna merah, ini adalah cara yang paling mudah, cara yang semua orang pasti bisa, pemakaiannya pun normal. Ini adalah cara yang kedua, yaitu dengan menaikkan daya dari PLN menggunakan inverter. Jadi bukan meminta kenaikan daya ke PLN, tapi listrik dari PLN yang semula 450 watt dikonversi menggunakan inverter sehingga menghasilkan output 1000 atau 1500 watt, tapi Anda bayar beban biaya PLN tetap normal 450 watt karena meteran Anda menggunakan 450 watt, output dari meterannya dikonversi. Ini cara yang normal, cukup awet ya, dan hemat jika Anda menaikkan konversi ini, terutama untuk kebutuhan perangkat rumah tangga yang banyak tapi butuh watt yang kecil saja untuk dikonversi. Kemudian yang berikutnya adalah mengganti semua perangkat kelistrikan ya yang dari PLN tadi dirubah menjadi PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Oke, saya jelaskan yang pertama dulu nih, yang cara yang paling mudah, yang lazim dan bisa diikuti siapa saja, yaitu dengan memperhatikan perangkat yang dipakai. Kita tidak memperhatikan sumber pemakaian daya listriknya, tapi memperhatikan perangkat yang dipakai. Jadi lazimnya di rumah biasanya menggunakan lampu pijar. Nah, lampu ini ganti dengan yang berbasis LED, sebab LED ini tegangannya DC, ampernya lebih rendah, jelas wattnya lebih hemat. Kemudian jika Anda menggunakan lemari es atau kulkas, Anda bisa menggunakan kulkas yang berbasis dual inverter karena dia cepat dingin, tidak boros listrik. Kemudian TV-nya juga ganti yang berbasis LED, jangan yang CRT atau yang menggunakan defleksi tabung. Kemudian yang berikutnya menggunakan mesin cuci pengering kalau sedang musim panas saja. Kalau musim jangan menggunakan pengering saat musim panas, jadi biar natural saja, jangan menggunakan pengering. Pakai pengering ketika musim hujan saja sehingga nanti menghemat listrik. Kemudian ini yang kadang nggak diperhatikan adalah cabut colokan atau matikan listrik perangkat jika tidak dipakai. Contohnya yang sering lupa adalah charger handphone. Charger handphone ini ketika dipakai Anda jangan hanya mencabut colokan yang ke handphone saja, tapi yang 220-nya juga dicabut, supaya pada saat dicolokan meskipun Anda sedang tidak ngecas, dia tetap menyedot daya listrik dari sumber listrik melalui charging ini. Charging ini juga lumayan besarnya, 1 ampere sampai 3 ampere, itu kalau dibiarkan berjam-jam juga memboroskan. Jadi jangan lupa untuk mencabut steker pada perangkat-perangkat yang sudah tidak dipakai. Setelah dipakai, matikan saja. Kemudian berikutnya ini yang langkah yang kedua, ini ya memang lazim juga tapi masih jarang juga,
yaitu menaikkan watt dari PLN menggunakan inverter. Tadi di preview sudah dijelaskan sedikit, yang intinya di sini adalah menaikkan daya listrik yang kita dapat dari PLN normal ya. Jadi keluar dari meteran PLN kita konversi menggunakan inverter. Ini keluaran dari PLN ya, jadi output setelah meteran. Jadi ini pemakaian normal 450 kita konversi menjadi 1000 atau 1500 watt. Anda memiliki daya 1500 tapi beban biaya 450 watt karena beban biaya pesan pemasangannya ini ke PLN 450 watt saja. Kemudian berikutnya di sini adalah mengganti total listrik dengan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Jadi dengan mengganti total semua sumber listrik ini sudah tidak menggunakan PLN sebenarnya, cuman kendalanya nanti di musim hujan Anda harus punya backup, tetap pakai PLN maupun pakai aki atau sumber tegangan lain. Jadi dengan menggunakan PLTS ini konsep instalasinya seperti ini. Anda harus memiliki solar cell atau sel surya paling tidak yang berukuran 10 ampere 12 sampai 18 volt, kemudian ada charging controller. Charging controller ini untuk men-charging aki 12 volt dari yang 10 sampai 45 ampere, bisa aki motor maupun aki mobil Anda bisa pakai jadi sumber tegangan. Nanti dari aki ini keluar masuk ke inverter. Anda tinggal memilih jenis inverternya dari yang 300 sampai 1500 watt tergantung kebutuhan Anda di rumah. Jika aki ini sudah melewati inverter, maka arus DC 12 volt ini sudah dirubah atau dikonversi menjadi arus AC 220 volt sekitar 300 sampai 1500 watt. Kemudian keluarnya bisa Anda pakai masukkan ke jaringan instalasi rumah. Hanya saja nanti kalau pas musim hujan ini Anda harus punya emergency atau backup, atau output ini bisa direlay tetap terhubung dengan pembayaran PLN dengan tarif normal. Jadi PLN-nya dipakai ketika musim hujan saja, tapi kalau lagi musim panas pakai sel surya total. Sehingga untuk cara ini cara yang paling hemat untuk pemakaian dayanya. Yang mahal di sini adalah perakitannya, ini yang membuat orang rata-rata belum minat menggunakan total sel surya karena biayanya memang cukup banyak untuk membeli solar cellnya, charging controllernya, akinya. Ini barangnya seperti ini. Konverter bisa 1000, 1500 ya. Perangkat-perangkat ini sudah cukup banyak ya. Perangkat konverter bisa Anda pilih sesuai kebutuhan, sesuai kemampuan, sesuai kapasitas pemahaman. Sementara itu yang bisa saya sampaikan mengenai konsep cara menghemat beban listrik ya, ini adalah alternatifnya, ini adalah konsepnya untuk mengenai skema rangkaiannya, cara kerjanya, cara penghematannya dengan cara normal. Ada di video berikutnya nanti, maka dari itu jangan lupa subscribe. Sebelum dan sesudahnya, terima kasih atas atensi dan perhatiannya, semoga bermanfaat positif dan aplikatif.